Bacaan Alkitab kita dalam buku Kitab Injil Kristiani, Imamat pasal 20 mengatakan demikian, kudusnya umat Tuhan. Imamat pasal 20. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri menentang orang itu serta kaumnya, dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila ada seorang yang mengutuki ayah atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan sesuatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan sesuatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudara perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya,
Sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya. Mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau darimu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi aku telah berfirman, kamulah akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikan kepadamu menjadi milik suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Kristiani ini, Tuhan telah memberikan amaran dalam buku Imamat 20 ayat 1 sampai ayat 25, bagaimana kekudusan umat-umat Tuhan itu di dalam hubungan kekeluargaan, terutama dalam hubungan suami istri. Di dalam Imamat 20 ayat 1 sampai ayat 25 ini ada satu hal yang sangat terpusat, yang sangat penting kita ketahui, yaitu masalah persetubuhan. Jika seorang mertua menginginkan menantunya perempuan dan bersetubuh dengan menantunya, Alkitab sudah mengatakan itu adalah suatu perbuatan perzinahan. Dan kitab Kristiani sebagai panduan hidup melarang kita melakukan perzinahan terhadap menantu kita perempuan. Betapa sangat menyakitkan bila ada umat-umat Kristiani memandang menantu perempuannya dengan suatu rasa keinginan memiliki menantu perempuannya tersebut. Itu sangat melukai hatinya, hati anaknya. Demikianlah yang dikatakan Alkitab, mereka harus dihukum mati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Allah kita yaitu Allah Yahweh Elohim, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang kita yakini itu sungguh sangat melarang seorang bapak mertua mengambil menantunya, menginginkan menantunya dan bersetubuh dengan menantunya itu. Jadi kalau ada ajaran-ajaran lain yang mengizinkan persetubuhan, mengizinkan seorang bapak mertua mengawini menantunya perempuan, itu bukan Allah Israel yang kita imani, dan itu adalah Allah bangsa lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita gunakan akal sehat kita, yaitu masalah perzinahan. Yesus Kristus juga telah mengatakan di dalam Matius 5 ayat 27 sampai ayat 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lalu di dalam Markus 10 ayat 11 sampai ayat 12,
Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ini masalah perzinahan. Bagi umat-umat Kristiani, Allah sudah menekankan untuk menghindarkan kehidupan perzinahan. Kehidupan perzinahan itu ada dua. Tadi dikatakan, jika kita menyembah Baal, jika kita menyembah Molok, jika kita memiliki iman kepada Allah-Allah lain yang bukan iman kepada Allah Israel, itu adalah perzinahan. Perzinahan. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita melakukan perzinahan. Perzinahan dengan menyembah berhala, perzinahan juga dengan mengawini wanita yang bukan istri kita. Dan juga tadi sudah saya tekankan melalui dalil Alkitab ini di dalam Imamat 20 ayat 11, bahwa seorang mertua dilarang untuk mengingini menantunya menjadi istrinya. Kata mengingini, Bapak Ibu. Nah, jadi Allah kita adalah Allah Israel. Jangan dengan mengatakan penghormatan kepada orang tua, seorang anak harus menyerahkan istrinya kepada ayahnya untuk menjadi istri ayahnya. Itu bukanlah perintah dari Allah Israel. Dan mari kita juga berpikir waras dengan akal sehat. Sekarang ini marak perkawinan-perkawinan yang dilakukan laki-laki dengan anak-anak kecil, berlaku asusila terhadap anak-anak kecil. Jadi, jika ada seorang laki-laki yang sudah layak kawin, tetapi mengawini anak usia 6 tahun, itu bukanlah perintah Allah Israel. Itu adalah suatu tindakan jahat di mata Tuhan. Usia berapakah yang pantas seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah? Dalilnya terdapat di dalam Alkitab Injil Kristiani, kitab 1 Korintus 7 ayat 38. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik juga. Jadi usia perkawinan itu adalah usia gadis dan jejaka. Nah, jadi ini adalah usia yang pantas. Jika ada perkawinan anak kecil, masih bocah, itu bukanlah perkawinan yang dianjurkan secara Alkitab Injil Kristiani. Itu berasal dari Allah bangsa-bangsa kekafiran. Apalagi bila seorang lelaki tua berumur 60 tahun mengingini bersetubuh dengan anak kecil usia 6 tahun balita, itu adalah lelaki yang sudah memiliki suatu kelainan jiwa yang saat ini sangat keren disebut dalam istilah modernnya penyakit pedofil, menginginkan bersetubuh dengan anak balita, dan itu bukan berasal dari Allah Israel. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita hindarkan perzinahan. Perzinahan menggunakan akal sehat kita dengan tuntunan Alkitab. Kita berjalan untuk mendapatkan kekudusan di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memberkati kita. Amin.